Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang tadi pagi ya. Sebelumnya saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya screen saya? Sudah, Pak. Oke, saya buka dulu CAD-nya. Nah, kalian juga silahkan disiapkan dulu ya AutoCAD-nya. Kemudian kalian buka PowerPoint yang sebelumnya sudah di-share oleh Bu Enda. Bu Enda di tugas 2, yang tugas merangkum. Nah, di situ ada contoh gambar potongannya dan ada ukuran-ukuran yang memang kita butuhkan untuk proses penggambaran potongan melintang ini. Oke, di sini kita melanjutkan. Tadi kita sudah membuat potongan melintang. Di antaranya beberapa komponen yang sudah kita masukkan adalah dinding, kemudian kusen pintu ya, dan juga ada ring bal ya. Nah, berikutnya kita bisa memasukkan fondasi, kemudian rangka atap dari denah tersebut atau dari bangunan tersebut. Nah, sebelumnya seperti ini, kita bisa potong terlebih dahulu garis yang berada di bawah bangunan tersebut. Kenapa? Karena garis-garis tersebut sudah tidak kita butuhkan sebagai acuan dari bangunan ini. Jadi daripada mengganggu dalam proses penggambaran, kalian bisa menghapusnya terlebih dahulu. Bisa menggunakan trim. Menggunakan trim. Nah, kemudian seperti ini ya. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan membuat potongan dari fondasi ya, di mana posisi dari fondasi tersebut ada di bawah dinding. Jadi dalam gambar ini kita akan memiliki 4 buah fondasi, yaitu di sebelah sini atau di sebelah kiri bangunan, kemudian di dinding yang kedua, yang ketiga, dan juga yang keempat. Jadi ada total 4 buah potongan dari fondasi. Ya, cara membuatnya yaitu pertama kita membuat dulu slope-nya. Slope di sini kan ukurannya sama ya dengan ring bulk yang tadi sudah kita buat. Jadi kita bisa copy terlebih dahulu ring bulk yang sudah kita buat tadi. Yang tentunya akan kita gunakan sebagai slope. Gunakan CO, enter, kemudian kita pindahkan atau copy ke bagian bawah misalnya. Kita nggak perlu buat langsung di bawah dindingnya ya. Kita buat saja dulu di bagian luar. Nah, di sini slope yang saya buat hanya sebagai apa ya? Sebagai simbol bahwa ini slope. Jadi tidak detail. Harusnya kan biasanya di bagian dalam slope-nya ini ada gambar tulangan lagi. Nah, kan tapi untuk sementara ini kita buat yang simpel saja dulu. Untuk nanti kalian buat, silakan kalian bisa ditambahkan tulangannya maupun atau seperti ini. Tapi semakin bagus gambar kalian, tentu nilainya juga semakin bagus. Oke, kita kembali lagi ke cara pembuatan fondasi ya. Nah, di PPT yang sudah tadi saya sebutkan, itu di sana ada ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan dalam proses pembuatan fondasi. Nah, di sini setelah kita punya nih slope-nya, kita akan membuat dulu nih garis atas dari fondasinya tersebut, yaitu dengan jarak 25 cm. Kita bisa menggunakan line biasa.
kemudian tulis 25 cm. Nah, setelah ini bisa kita pindahkan menggunakan move enter, kliknya di bagian tengah garis, kemudian klik lagi di bagian tengah slope. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat garis dengan lebar yaitu 70 cm. L enter 70 cm. Lebih seperti ini. Bentar. Google-nya dulu karena tadi ada yang join sepertinya. Nah, tadi kita sudah buat kan garis dengan lebar 70 cm. Nah, kita perlu tahu juga nih, dari garis yang atas ini menuju garis yang bawah itu jaraknya berapa? Ketinggian dari pasangan batu kalinya itu berapa? Nah, kalau pada gambar yang ada di PPT tersebut, jaraknya yaitu 70 cm ketinggiannya. Jadi kita bisa buat dulu nih garis dari tengah ini ke bawah dengan panjang 70 cm. Baru kita move garis yang tadi kita buat dengan lebar 70 cm ke titik ini. Nah, ini bisa kita hapus. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa menyambungkan antara garis yang atas dan juga garis yang bawah dengan garis miring. Tentunya dengan menggunakan line biasa ya. Tinggal disambungkan saja, metodenya sama. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian di bawahnya objek yang ini kan objek untuk ini ya, untuk pasangan batu kali. Nah, di bawahnya ini ada lagi yaitu unstamping. Tingginya yaitu 20 cm. Jadi dari sini kita offset garis yang ini sejauh 20 cm. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita offset lagi ke bawah sejauh 10 cm gunanya untuk kita menempatkan pasir urung. Offset 10 cm. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat garis miring di sini dan di sini, di sebelah kiri objek dan di sebelah kanan objek. Untuk membuatnya kita bisa mengcopy dari garis miring yang sudah ada sebelumnya yang kita gunakan untuk pasangan fondasi batu kali ya. Nah, kemudian karena ini kan masih ada lubang ya di kedua sisinya, di sisi kiri dan di sisi kanan itu masih ada lubang. Nggak mungkin dong ini objek ngambang seperti ini. Nah, caranya kita extend garisnya. Extend hingga menempel ke garis miring yang ada di sampingnya. Hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, silakan diikuti dulu. Saya buka Google Meet dulu sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah buat objek dengan bentuk yang seperti ini. Seperti biasa, kita harus memindahkan layarnya terlebih dahulu. Kita buat layarnya.
Nah, tadi kan saya menyebutkan bahwa di fondasi batu kali ini, yang pertama lapisan yang bentuknya trapesium ini adalah untuk pasangan batu kali. Di bawahnya yaitu untuk unstamping, dan di bawahnya lagi, lapisan paling bawah yaitu untuk pasir uruk. Nah, kalian dapat membuat layernya sesuai dengan komponen-komponen tersebut, ataupun dijadikan satu. Misalnya fondasi, ya udah fondasi aja. Artinya berarti keseluruhan bagiannya itu adalah menggunakan satu layer. Kita coba menggunakan layer yang berbeda-beda ya. Satu kali. Silakan warnanya diubah. Kemudian ada unstamping atau batu kosong. Dan pasir uruk. Oke, ini tadi sudah saya buat, tinggal kita ubah nih layarnya. Yang ini kita ubah menjadi batu kali. Batu kali. Kemudian kedua garis ini bisa kita pakai untuk unstamping. Yang bawahnya lagi adalah pasir uruk. Pasir uruk. Nah, kedua garis ini kita ubah menjadi tanah padat. Tanah padat. Nah, objeknya kurang lebih seperti ini jadinya. Berikutnya kita akan membuat mengarsir ketiga bagian dari fondasi ini. Tentunya dengan menggunakan hatch ya. Pertama kita ubah dulu layernya menjadi batu kali. Kemudian kita klik H enter. Hatch. Nah, untuk fondasi batu kali atau untuk bagian yang menggunakan batu kali, kita bisa memilih arsiran dengan nama yaitu sebentar. Sedikit ya. Bisa kalian pilih gravel, klik di objek yang ini, kemudian bisa kalian atur skalanya mau sebesar apa. Nah, lakukan juga untuk ke bagian bawah ya. Nah, untuk unstamping ini, untuk bagian unstamping kita membuatnya secara manual, yaitu membuat bentuk yang berbentuk oval. Kita bisa menggunakan ini, icon ini oval ya. Atau ellipse. Klik satu kali, kemudian kita tarik ke bawah.
dan masukkan ukuran 10 cm. 10, kemudian kita geser ke sebelah kanan atau kiri dan masukkan ukuran 5 cm. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk mengganti layer dari objek tersebut. Jadi unstamping. Kita pindahkan atau di copy ke bagian dalam. Nah, berikutnya tinggal di copy aja nih. CO enter. Nah, kalau kita mau copy ke sebelah kanan, kita bisa menggunakan titik yang sebelah kiri sebagai acuan. Jadi, pertama kita klik yang di sebelah kiri, kemudian kita geser ke kanan. Klik lagi. Klik terus hingga penuh. Nah, kalau sebaliknya untuk ke sisi sebelah kanan ya. Berarti dia menggunakan sisi sebelah kanan untuk menjadi tinjauan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita trim garis yang melebihi dari objeknya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, lalu kita tinggal memasukkan arsir dari pasir urug ya untuk di bagian bawah. Seperti biasa kita menggunakan hatch. Nah, untuk pasir urug ini kita bisa menggunakan arsir dengan nama ARSen. ARSen. Nah, yang ini. Nah, ini kan skalanya gede banget ya. Nah, kita bisa ubah lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita ubah lagi layarnya menjadi
Halo, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Dengar? Halo, kok gak ada Halo, suaranya Bu. ya? Halo Bu, Halo, Bu. halo. Halo. Ada Bu, ada. Halo, Bu. Bentar. Kayaknya ada masalah. Halo, terdengar nggak suara Ibu? Terdengar, Bu. Kedengaran Bu. Oke. Dengar. Sepertinya Pak Rizal kok nggak ada ya? Pak Rizal. Oke, sepertinya dia nggak ada ini. Ya, coba Ibu hubungin dulu ya. Sebentar. Oke. Jadi dia tuh Iwan ya, Rizal. Rizal. Tes. Nah, udah ya terdengar ya? Walah. Tadi tiba-tiba live ya berarti ya? Iya, nggak ada. Kirain kemana gitu. Oh, Pantesan pada iya, anteng iya. lagi nggak ada suaranya. Oke, dilanjut. Ibu sambil Oke, mengerjakan berkas ya. ya. Oke. Tadi sampai mana kalian ininya lihatnya? Kalau nggak salah masih pondasi deh. Ya, anak-anak ya. Coba Fondasi. nanti kalau kalian sambil Pak Rizal menerangkan, kalian ada kesulitan langsung ditanyakan saja, ya. Langsung ditanyakan saja. Jadi jangan menunggu menunggu terlalu banyak kesulitan yang kalian dapati. Contoh, misalkan Hmm. ukuran fondasi. Kalian nggak tahu nih ukuran atasnya berapa, ukuran bawahnya berapa, itu sambil dicatat, ya. Sambil dicatat, sambil Pak Rizalnya menjelaskan, kalian sambil catat ukuran slope-nya berapa, gitu kan. Jadi nanti saat kalian aplikasi, saat kalian menggambar, itu kalian sudah tidak kesulitan lagi untuk menentukan ukuran. Seperti itu ya. Jadi sambil kalian mendengarkan, sambil catat, kalau bisa sambil didemonstrasikan. Nanti saat ada kesulitan, kalian tanyakan. Oke ya, anak-anak ya. Oke Bu. Silakan lanjut, Pak Rizal. Oke. Maaf ya, tadi ada sedikit gangguan ternyata live sendiri ya Google Meet saya. Nggak sadar saya tadi. Oke, kita lanjut lagi ke share screen lagi. Sekarang sudah ada kan ya suaranya? Ada Pak. Oke, tadi kan kurang lebih itu tadi udah sampai pembuatan fondasi ya. Berarti sebelum dimasukkan ke bangunannya ya. Nah, tadi saya sudah gambar sampai sini. Berarti saya ulangi lagi kalau gitu. Kalau untuk membuat objek fondasinya tadi sudah paham belum? Pas gambar elipsnya bisa ulang nggak Pak? Oke, berarti tadi sampai gambar elips ya. Oke, kita coba ulang dari situ. Nah, tadi saya nggak tahu juga nih reconnect-nya dari mana. Sebentar. Biasalah ini laptopnya agak sedikit padat. Sebentar ya.
Gua pakai skateboard, dia dibantuin monyet kami. Oke, kita ulangi lagi di bagian elips tadi ya. Nah, yaitu elips ini kan adalah unstamping atau batu kosong. Kita cara membuatnya menggunakan icon yang ada di sebelah sini atau yang namanya elips. Kita klik, kita buat dulu nih di luar. Klik satu kali, kemudian kita geser ke bagian bawah dengan jaraknya yaitu 10 cm. Mengapa kita pilih jarak 10 cm? Karena tinggi dari ruang yang dapat digunakan untuk unstamping itu adalah 20 cm. Ya. Nah, jadi 10 cm itu merupakan jari-jari dari elipsnya. Kita tulis 10, kemudian tekan enter. Nah, setelah kita menekan enter, kita geser acuannya ke sebelah kanan atau sebelah kiri dengan jarak 5 cm supaya tidak menjadi sebuah lingkaran ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya kita tinggal memindahkan saja nih objek elips yang tadi kita buat ke dalam area batu kosong. Nah, menggunakan copy atau mau langsung di move tidak apa-apa. Kita pilih titik tengahnya yang berada di atas dan klik di midpoint dari garis yang ada di atasnya dia. Nah, setelah ini tinggal kita copy nih hingga memenuhi area untuk batu kosong ini. Nah, seperti ini. Copy lagi ke sebelah kanan. Kita ambil titik yang kanan, kemudian kita kopikan ke kiri. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini kan ada lebihan nih. Lebihan ada apa? Garis yang melebihi dari ruangan yang jatah untuk si unstamping ini ya. Nah, kita bisa nih motong menggunakan trim lagi. Trim, dan hasilnya seperti ini. Oke ya, paham ya? Nah, lanjut kita ubah seperti biasa layernya menjadi unstamping. Nah, untuk ini bagian bawah ini kalian menggunakan hatch dengan nama ARSEN, yaitu sebagai pasir uruk, sebagai simbol pasir uruk yang berada di bawah unstamping atau bisa kita sebut sebagai lantai kerja ya. Nah, silahkan kalian menggunakan hatch. Nah, berikutnya yaitu kita tinggal mengkopikan fondasi ini ke bawah dinding yang sudah kita buat. Saya hapus dulu. Nah, di sini kita sudah ada objek yang seperti ini kan tadi. Nah, tinggal kita copy aja nih. Copy dan masukkan ke bagian bawah dinding. Semuanya ya. Kurang lebih jadinya seperti ini. 3. Nah, tadi kan sudah kita buat objek yang seperti ini. Baru kita copy dulu garis yang berada di garis 0 ini, di elevasi 0 ini ke bagian bawah sebagai simbol bahwa di situ adalah lantai. Ya. Kita offset dengan jarak 2 cm ke bagian bawah. Setelah 2 cm kita offset lagi 3 cm ke bagian bawah lagi, tapi dari garis yang kedua ya. Kedua hasilnya jadi seperti ini. Nah, berikutnya tinggal kita potong aja nih garis-garis yang berada di dalam sleeve-nya. Karena ini kita nggak perlu kan dan mengganggu juga, tinggal dipotong menggunakan trim. Paham lah ya untuk menggunakan trim seperti apa?
Aduh, udah nama cuy. Nah, jadinya seperti ini. Kita bisa ubah layer ini menjadi layer lantai. Silahkan buat dulu layernya, kemudian diubah menjadi layer lantai. Oke, berikutnya kita akan mengoffset lagi nih di garis ini menuju ke bawah. Karena di sini kan di gambar yang ada di PPT itu tidak ada ininya ya, tidak ada keterangannya turunnya berapa senti sih dari garis ini. Nah, itu kita bisa nih, kalau dikira-kira ini adalah sekitar 20 cm, karena biasanya memang standar di lapangan itu 20 cm. Kita offset lagi 20 cm, kemudian klik garis yang paling bawah, kita offset ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang kamar mandi, kita bisa mengikuti garis yang ini. Karena tadi kan di sini lantainya agak sedikit turun. Kita di-extend saja garisnya. Extend. Kemudian extend lagi nih yang lainnya. Garis-garis yang miring ini nih. Dan hingga menyambung ke garis horizontal yang sudah tadi kita buat. Nah, di sini kita bisa buat garis dari tengah-tengah slope yang ada icon segitiganya atau midpoint sejauh misalnya 100 cm. Karena ini hanya untuk sebagai simbol bahwa di sampingnya itu adalah tanah padat ya. Kita bisa menggunakan jarak 1 cm atau berapapun. Kita buat garis dengan jarak yang sembarang, vertikal, hanya sebagai acuan untuk mengextend garis yang ini. Misalnya kita extend lagi garis yang miringnya. Dan trim lagi. Misalnya seperti ini. Begitu juga untuk di bagian sisi yang sebelah kanan. Jadi, kemudian beri jarak 100, tarik ke bawah, EX, enter. Kemudian kita extend lagi. Nah, ini kita trim lagi nih garis-garis horizontal yang tidak kita gunakan. Nah, jadi bagian ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Paham ya untuk pembuatan dari fondasi sampai ke penempelannya ke bawah dinding? Atau ada yang bingung? Ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan langsung ditanyakan ya kalau ada yang bingung. Pak Rizal, tolong dicek tuh ada yang mau gabung katanya. Oh iya, sebentar Bu. Saya buka dulu Google Meet-nya. Karena ini kalau share screen nggak ada ininya Bu, nggak ada apa namanya. Kalau ada yang mau gabung itu nggak keluar gitu, nggak muncul. Harus buka Google Meet-nya dulu, jadi nggak kelihatan. Sebentar ya. Oke, kita kembali lagi ke AutoCAD ya. Oke, sejauh ini paham semuanya? Kalau sudah paham, kita bisa lanjut ke untuk membuat arsir-arsir lainnya ya, yang biasa digunakan dalam potongan, khususnya pada bagian fondasi. Nah, ini garis-garis putih silahkan kalian ubah dulu layarnya, disamakan ya dengan yang ada di
dengan garis yang ada di sampingnya atau garis tanah padat. Tanah padat. Tanah uruk, maaf. Tanah uruk ya. Nah, setelah ini kita bisa merubah garisnya menjadi, layernya menjadi tanah uruk. Ini juga ya harusnya tanah uruk. Pokoknya untuk layering silahkan kalian sesuaikan dengan layer yang sudah kalian buat. Hanya untuk mempermudah sih sebenarnya, hanya untuk mempermudah kalian dalam proses penggambaran supaya tidak rumit kelihatannya. Oke, berikutnya kita akan menambahkan tanah uruk di area di antara dua fondasi batu kali. Jadi di sini kita akan masukkan tanah uruk, kemudian di sini, dan juga di bagian ini. Nah, caranya tentu menggunakan hatch. Nah, tanah uruk ini biasanya simbolnya hanya berupa garis-garis lurus yang vertikal. Jadi di bagian hatch-nya ini kita bisa menggunakan arsir dengan nama line atau garis. Kita klik di semua bagiannya yang akan menggunakan arsir. Nah, ini karena terlalu kecil skalanya bisa kita perbesar menjadi 50 misalnya. Nah, dan jangan lupa ya angle-nya itu 90 derajat karena kita membuatnya yaitu tegak ke atas, ke vertikal. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita buat arsir juga nih sebagai simbol lantai. Nah, di sini tadi kita udah mengoffset garis yang di bagian atas sejauh 2 cm. Kita bisa menggunakan hatch lagi. Sama, yaitu line. Akan tetapi yang membedakannya skalanya kita agak sedikit perlebar. Disesuaikan ya dengan ukuran lantai yang kita gunakan. Lebih bagus lagi untuk garis-garis ininya apabila kalian membuatnya secara manual. Jadi misalnya di offset sejauh 40 cm karena kalian menggunakan keramik yang ukurannya 40 cm. Nah, tapi ini hanya untuk mempermudah, silakan kalian menggunakan hatch tapi dengan skala yang diatur, disesuaikan. Misalnya 50. Jadi kan seperti ini. Ini kita ubah menjadi layer lantai. Lantai. Begitu juga untuk yang ada di kamar mandi ya. Saya menggunakan 100 karena biasanya lantai yang digunakan di kamar mandi itu agak sedikit lebih kecil ukurannya. Lantai. Nah, berikutnya kita akan mengarsir bagian area yang berada di bawah lantai itu dengan rabat beton atau RCONC ya kalau di hatch. Silahkan kalian pilih yang AR CONC. Klik di semua area yang berada di bawah dari lantai. Nah, ini kan belum kelihatan nih objeknya seperti apa, arsirannya seperti apa. Artinya berarti dia skalanya terlalu besar. Bisa kita ubah misalnya menjadi 1. Nah, baru dia akan terlihat. Kita ubah juga nih layernya menjadi rabat beton. Nah, jadinya seperti ini. Oke, sejauh ini gimana? Bisa dipahami atau mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Aufa sudah masuk, Aufa? Ini baru saya ACC soalnya.
Oke, sudah ada ya. Oke, kembali ke AutoCAD. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sampai sini? Paham berarti ya? Nah, berikutnya kita akan menggambar rangka atap dari bangunan tersebut. Pertama, kita di sini sudah memiliki garis horizontal ya yang berada di atas ring bulk. Nah, kita tinggal mencari tahu nih. Sini kan ada balok. Nah, di atas ring bulk itu ada balok yang namanya yaitu balok tarik. Nah, ukurannya itu berapa sih balok tariknya? Nah, di sini di PPT terdapat keterangan bahwa balok tarik yang digunakan adalah balok tarik dengan ukuran 8/12 cm. Nah, kita tinggal offset aja nih garis yang sudah ada sejauh 12 cm ke atas. Karena balok yang digunakan biasanya berdiri posisinya, yaitu vertikal ya. Offset 12 cm, tarik ke atas. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kemudian di bagian atasnya itu ada balok tembok harusnya ya. Tapi di sini nggak ada keterangannya. Nah, bisa kita buat nanti. Tapi pertama kita panjangin dulu nih garisnya ke sebelah kanan dinding, ke sebelah luar dinding dengan jarak 15 cm. Kita buat dulu garis di sini. Kita pindahkan sejauh 15 cm. Extend lagi nih. Sama untuk bagian sebelah kirinya juga ya. Move 15. Extend. Nah, ubah lagi layarnya. Silahkan buat sesuai keinginan kalian. Di sini saya buatnya satu ini ya, satu layer untuk semua rangka atap. Nah, setelah dibuat seperti biasa kita ubah lagi nih layarnya menjadi layer yang sudah tadi dibuat. Kuda-kuda. Nggak kelihatan ya? Saya ubah dulu jadi yang lebih terang deh, kuning. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Oke, selanjutnya itu kita bisa membuat garis miring dengan apa namanya itu? Dengan kemiringan yaitu 30 sampai 35 derajat ya. Kita buat XL atau construction line dan kita klik di bagian kiri atas balok tarik. Kita buat, kemudian kita tulis sudut atau dengan cara menekan shift dan juga koma. Nah, ini kan ada tertulis tuh sudut. Kita tulis 30, kemudian enter. Nah, secara otomatis garis yang kita buat memiliki kemiringan 30 derajat. Kemudian klik lagi escape. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita bisa menambahkan balok tembok. Biasanya ini balok tembok memiliki ukuran 8/12 juga ya. 8/12 akan tetapi posisinya dia horizontal. Misalnya REC membuat rectangle dengan ukuran 8/12 dengan posisi tertidur ya, atau horizontal, atau 12,8. Jadi seperti ini. Ubah lagi nih layarnya menjadi kuda-kuda. Kita pindahkan. Nah,
Kalau susah, kita bisa klik dulu di sini, kemudian kita pindahkan lagi. Seperti ini. Nah, dan ini harusnya sebenarnya dia yang menjadi acuan ini balok tembok. Nah, ini karena tidak menyentuh ke balok temboknya ini, bisa kita move. Jadi seperti ini. Nah, nanti garis inilah yang akan kita trim. Nah, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian balok tembok ini ada yang namanya angkur ya. Kita bisa buat menggunakan line biasa. Silakan kalian tentukan sendiri ukurannya karena untuk angkur kan yang penting dia menusuk dari atas balok tembok, kemudian menembus balok tarik dan terpasang di ring bulk ya. Jadi misalnya kita gunakan ukuran 30 cm dengan lebar 8 mili lah misalnya ya. Berdasarkan jenis atau ukuran besi yang biasa digunakan di lapangan. Nah, di sini bisa kalian gunakan polyline dan silakan diatur bentuknya. Nggak harus sama kok untuk ini, silakan diatur aja. Seperti ini, tapi usahakan harus rapih ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi edit. Ini salah satu contohnya lah ya. Kalian bisa membuatnya dengan lebih rapi lagi. Itu silahkan buat yang lebih rapi ya. Ini hanya contoh. Kemudian di bagian atasnya kita bisa menambahkan persegi dengan ukuran misalnya 1 kali 0,8 cm. Kemudian kita tempatkan berada di tengah-tengah besi yang sudah tadi kita buat. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya masih kurang lebar, silahkan ditambahkan lagi lebarnya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kita akan fokus menggambar rangka atap ini untuk bagian salah satu sisinya terlebih dahulu. Jadi kita nggak perlu nih, setelah kita buat ini, kita pindah dulu ke sebelah kanan. Tidak perlu, karena nanti ujungnya, akhirnya, kita akan menggunakan mirror untuk menyatukan antara sisi kiri dan juga sisi kanan. Lanjutkan, berikutnya, kita copy garis yang ada di sini ke bagian atas. Sejauh ini atau kaki kuda-kuda ya. Oh, kaso. Nah, jaraknya itu 7 cm. Kita offset sejauh 7 cm. Nah, jadinya seperti ini. Setelah seperti itu, kita akan membuat kaki kuda-kudanya dengan ukuran 8 per 12 cm. Nah, kaki kuda-kuda kita bisa menggunakan garis yang sudah ada dengan cara di copy. Kemudian tempatkan pada posisi yang sejajar dengan garis dinding. Nah,
kurang lebih ada di sini. Kemudian bisa kita trim terlebih dahulu hingga sampai seperti ini. Ya. Nah, berikutnya kita akan mengofset lagi nih dengan jarak 12 cm ke bagian bawah dari garis si kaki kuda-kudanya ini. Offset. Setelah itu kita tinggal menambahkan garis atau sebagai simbol dari coakan ya. Kita offset dulu garis ini sejauh 2 cm. 2. Kemudian kita buat garis lurus, kemudian kita bentuk seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Ini. Ada yang mau ditanyakan dulu atau masih kurang jelas nih di bagian kaki kuda-kudanya? Paham ya berarti? Ulang lagi boleh nggak Pak? Gimana? Ulang. Oke. Di bagian kaki kuda-kuda berarti ya. Iya Pak. Nah. Tadi sudah kita buat paso ya, di sebelah sini sudah ada paso. Nah, pertama, kalau kalian masih belum bisa menggunakan kopi dengan cara seperti ini, dengan ini, terus kalian bisa menggunakan line terlebih dahulu dengan membuat acuan ya. Nah, dari sleeve ini sebelah kanan, buat garis menuju ke atas. Nah, seperti ini. Tadi kan garisnya lurus ya, nyambung maksud saya. Tadi kan seperti ini. Nah, tinggal copy nih. Copy, pindahkan ke sini. Tuh. Nah, setelah itu kita akan mengofset lagi kaki kuda-kuda yang ini, yang tadi pertama kita sudah buat dengan jarak 12 cm. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, bisa kita trim dulu deh supaya nggak ribet lihatnya. Kita trim hingga bentuknya jadi seperti ini. Ya. Nah, setelah itu yang ini bisa kita hapus dulu. Kemudian kita buat garis baru nih. Menggunakan L, enter. Tarik ke bawah sejauh 2 cm, kemudian tarik ke garis yang sebelah kanan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tinggal potong aja nih garis yang ada di dalam kaki kuda-kudanya. Menggunakan trim tentunya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Tuh, paham ya? Nah, berikutnya yaitu kita bisa membuat balok kunci terlebih dahulu nih. Nah, ini kan garisnya masih belum kita potong-potong ya. Jadi garis tengahnya masih ada di bagian ini. Kalau yang atas karena kita tadi sudah dipotong di sebelah kiri, jadi titik tengahnya bergeser. Maka kita bikin dulu acuan menggunakan line, boleh. Ini. Kemudian kita buat balok kunci. Nah, balok kunci ini biasanya memiliki lebar sejauh 100 cm. Nah, berarti kita bisa buat nih. Kita offset dulu garis acuan yang tadi kita buat sejauh 30 cm ke kiri, kemudian 20 cm ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, jadi kan di sini totalnya adalah 30 ditambah 20 cm, artinya dia adalah 50 cm.
Nah, nanti setelah di bagian kanan nih kita copy hasilnya, lebarnya memiliki jarak 100 cm. Nah, berikutnya kita offset garis yang atas ini ke bawah dengan jarak 2 cm. 2 cm. Kemudian kita trim nih. Kita trim garis-garis yang ada di bawah garis ini. Nah, ini dan garis yang ini juga. Nah, garis yang ini nih. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Setelah itu kita offset lagi garis yang sudah tadi kita buat ini ke atas dengan ukuran yaitu sekitar 12 cm. Copy ke atas. Nah, ini bisa kita trim yang bawahnya. Kayak jaraknya aja. Hingga bentuknya jadi seperti ini. Nah, setelah selesai, silakan nih kalian bisa memvariasikan bal kuncinya mau seperti apa. Apakah mau lurus saja seperti ini, atau kalian bisa juga diberi ini ya, diberi apa namanya, garis miring lagi di sini. Menggunakan fillet atau dibikin manual juga tidak apa-apa. Misalnya pertama kita bikin dulu garis nih 3 cm, kemudian di sini juga 3 cm, kemudian ini, dan di trim. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Silakan kalian kreasikan mau bentuknya seperti apa ya. Mau kotak aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke. Nah, berikutnya, karena tadi kita sudah membuat balok kunci, kita akan mencoba membuat tiang gantungnya. Tiang gantungnya ini memiliki ukuran 812 ya, sama nih, ini acuan yang tadi kita buat jangan dihapus dulu, kita offset nih ke sebelah kiri 6 cm atau 12 dibagi 2 ya. Kemudian kita extend X enter hingga menuju ke atas, ke ini kasok. Extend X enter. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat lagi nih simbol bahwa di sini ada cowakan. Sama kayak tadi, kita buat dulu garis dari titik ini ke dalam dengan jarak 2 cm, kemudian kita tarik ke sini, klik di situ. Kita trim lagi garis-garis yang sudah tidak terpakai. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Paham ya? Nah, lalu di sini kita bisa membuat yang namanya balok nok. Balok nok ini ukurannya 812. Bisa kita buat dulu di luar REC dengan ukuran 8,12 cm. Nah, ini kan sudah jadi seperti ini. Pindahkan ke titik acuan yang tadi nih. Sini. Kemudian kita pindahkan lagi menuju ke atas. Gunakan move. Nah, hingga bertemu di titik ini. Nah, jadi seperti inilah kurang lebih ya. Nah, setelah seperti ini, kita buat garis di tengah-tengahnya. Seperti ini, kemudian kita potong. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa kalian kreasikan juga nih, apakah garisnya mau miring seperti ini ataukah lurus menyudut seperti ini ya, 90 derajat. Cuma kalau supaya lebih bagus sih silahkan dibuat miring aja.
Jadi seperti itu. Nah, berikutnya kita akan menambahkan komponen-komponen lain nih, seperti balok sokong yang ada di samping dari tiang gantung ya. Nah, di sini ada balok sokong. Kita offset garis yang ini, yang ada di balok kunci, di bagian atas balok kunci, setinggi 2 cm lagi. 2 cm, tarik ke atas. Nah, ini kan kita sudah buat garis dengan kemiringan 30 derajat ya, yang ini. Nah, kita bisa menggunakannya sebagai balok sokong. Akan tetapi balok sokong di sini kan arahnya ke kiri. Artinya dia kebalikan dari garis yang sudah ada sebelumnya kan. Nah, garis ini bisa kita mirror terlebih dahulu menggunakan MI, kemudian diklik acuannya, enter. Nah, setelah seperti ini, kita pindahkan menuju ke titik acuan yang sudah kita buat tadi. Ini bisa kita hapus. Kemudian kita offset lagi sejauh 12 cm ke bagian atas. Nah, di balok sokong yang ini itu sama ya dengan kaki kuda-kuda. Kalian harus membuat simbol ininya, apa namanya nih, coakannya, dengan cara yang seperti tadi. Bisa kita buat dulu garisnya horizontal di titik yang bawah dengan jarak 2 cm, kemudian klik di garis yang di sebelah atas, di bagian atas, dan trim bagian-bagian yang tidak digunakan. Hasilnya jadi seperti ini. Sama kan ya dengan bagian yang ada di atas, kan tetapi beda posisinya, beda bentuknya. Nah, ini bisa kita trim dulu di bagian ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ternyata di sini juga ada yang namanya apa nih? Balok gapit ya, dengan jarak dengan ukuran 8-12 cm. Kita bisa membuatnya dari titik ini, dari titik balok sokong yang sudah kita buat sebelumnya, menuju ke bagian dalam. Kemudian kita offset ke bawah dengan jarak 12 cm. Kemudian kita extend. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita trim nih bagian-bagian yang berada di dalam balok gapit ini. Kenapa? Karena balok gapit ini merupakan bagian yang paling depan. Artinya si balok sokong dan kaki-kaki kuda ini, kaki kuda-kuda ini berada di belakang balok gapit dan otomatis tidak akan terlihat ketika kita melihatnya dari bagian depan. Silakan kalian trim hingga tidak ada objek di dalam balok gapitnya. Jadi seperti ini ya, kurang lebih. Nah, berikutnya kita bisa membuat gording dengan ukuran 8-12 cm. Nah, karena tadi kan kita udah punya nih, kita bisa copy dulu. Copy menuju ke titik ini. Nah, kemudian kita rotasi. Caranya dengan mengklik di, nah kita kopinya di bawah aja. Kita move, kita copy ke sini, kemudian kita rotasi. RO enter, klik di titik ini, kemudian geser ke sini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Itu ya. Nah, berikutnya kita akan membuat juga nih balok ininya, apa namanya, close ya. Kalau di bangunan biasanya disebutnya close. Nah, balok ini bisa kita copy lagi, copy ke sini, kemudian kita rotasi lagi. Nah,
rotasi ke atas sehingga posisinya jadi seperti ini. Kita pindahkan menuju ke sini misalnya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian atau seperti ini deh. Nah, seperti ini. Kemudian kita trim nih bagian dalam ininya. Kita trim, potong. Bisa kita buat garis lagi nih di sini. Nah, jadinya seperti ini. Atau mau kotak juga nggak apa-apa. Ini kita angkat sedikit hingga posisinya berada di atas. Nah, move hingga posisinya jadi seperti ini. Nah, sudah sama kan dengan yang ada di gambar pada PPT ya. Nah, ini bisa kita atur nih posisinya mau berada di mana. Kalau berada yang ada di gambar itu kurang lebih ada di sini. Silahkan diatur saja. Berikutnya kita akan membuat ikatan angin. Ikatan angin itu ukurannya yaitu enggak terlalu besar ya. Biasanya itu sekitar 6 cm lebarnya ya. Nah, jadi dari garis yang sudah ada ini di tiang gantung, kita tinggal offset ke sebelah kiri. Sejauh 6 cm. Nah, baru kita buat garis lagi dari titik ini hingga garis yang tadi kita buat ini berbentuk menjadi sebuah persegi. Ini, kemudian garis ini yang atasnya kita offset ke bawah sekitar 6 cm juga lah ya, 6 cm, enggak 12 berarti. Nah, jadinya seperti ini. Ini harusnya tidak terlihat, maka kita trim lagi. Jadi seperti ini. Nah, di bagian sini juga kita bisa menambahkan yang namanya plat besi. Jadi di sini plat besi ini akan berbentuk miring sebagai pengikat antara balok tarik dan juga balok kaki kuda-kuda. Untuk membuatnya silakan kalian menggunakan line biasa. Buat garis seperti ini menjadi tegak lurus ya dari kaki kuda-kuda yang sebelumnya sudah ada, kemudian tinggal kalian extend dan di offset 2 cm lagi ya. Biasanya memang hanya 2 cm. Kemudian kita tutup garisnya seperti ini. Nah, yang ini kita extend bagian dalamnya kita trim. Jadi kurang lebih seperti ini. Lagi-lagi kita harus mengetrim nih di sini, mengetrim di bagian platnya supaya tidak terlihat, seolah-olah tidak terlihat. Jadi seperti ini. Silahkan kalian juga bisa tambahkan persegi ya, sebagai tanda bahwa di situ adalah bautnya. Misalnya ini kamu posisikan hingga berada di tengah-tengah lah kurang lebih ya. Jadi seperti ini. Oke. Nah, di bagian dalam ini hampir semua sudah kita buat ya. Kita
hapus dulu nih yang sebelah kirinya menggunakan trim. Nah, di sini juga ada yang namanya plat juga nih untuk mengunci dari balok kunci dan juga balok tariknya. Sama, silahkan kalian buat dengan bentuk persegi ya. Misalnya dari sini itu sejauh 5 cm deh ya. Oh, 5 cm. Kemudian offset lagi 2 cm. Kemudian kita trim. Jadi seperti ini. Trim lagi di sini. Dan lagi kita tambahkan persegi ya. Dengan ukuran misalnya 1,5, 0,8. Nah, setelah seperti ini bisa kita copy CO hingga berada di sebelah kiri dengan jarak 25 ya, sekitar 25 cm. Jadi seperti ini. Nah, berikutnya, karena di bagian dalam semuanya sudah kita buat, nah kita tinggal membuat objek-objek yang berada di bagian atas. Kita bisa membuat genteng misalnya, ya. Nah, pertama kita atur dulu nih, kritisnya itu mau seberapa sih jauhnya. Nah, kita kan misalnya tadi di gambar denah itu adalah 100 cm ya. Kita buat dulu garis dari dinding terluar, kemudian kita pindahkan menggunakan move jauh 100 cm. Nah, setelah itu kita potong yang sudah ada sebelumnya. Ini potong juga ininya hingga jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa buat papan Reuter. Papan Reuternya itu memiliki dimensi 2 kali 20 cm. Yaitu bisa kita buat dari sini sejauh 20 cm kali 1 cm dulu ya, karena nanti kan akan kita mirror. Kemudian di trim. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita buat nih yang namanya rank dengan ukuran 3/4. Kita buat REC enter dengan ukuran 3,4 cm. Nah, kalau ini posisinya harusnya tertidur ya. Jadi tinggal dirotasi aja. Rotasi dulu. Kemudian kita move ke bagian bawah. Klik di sini. Kemudian kita rotasi. RO enter. Klik di sini. Mengikuti garis yang sudah miring ya. Nah, jadi posisinya akan otomatis miring. Kemudian bisa kita pindahkan ke bagian atas. Nah, agar lebih rapi, silahkan kalian tambahkan lagi hatch ya. Tambahkan hatch terlebih dahulu supaya lebih menarik lagi gambarnya ya. Berikutnya itu kita tinggal membuat simbol dari genteng. Genteng itu kan biasanya lebarnya sekitar 21 cm ya, hampir mirip dengan panjang bata dengan ketebalan 2 cm. Maka kita buat REC lagi dengan panjang 21,2 cm. Jadi akan seperti ini. Kita pindahkan ke sini terlebih dahulu, kemudian kita rotasi lagi. RO. Hingga posisinya seperti ini. Barulah kita pindahkan ke sini. Nah, ini bisa kita copy
PO enter, dan posisikan di sini. Nah, akan tetapi genteng itu kan pasti bertumpuk-tumpuk ya, posisi pemasangannya. Nah, sebelum itu kita bisa copy lagi nih, klik ini dan juga ini, kemudian kita copy enter, klik di titik ini, klik dan pasangkan di sini. Nah, tapi bagian ini bisa kita ubah terlebih dahulu bentuknya hingga menjadi berada di atas ini tumpukannya. F8, silakan kalian tentukan, nggak usah terlalu detail. Nah, misalnya seperti ini. Nah, garis yang persegi yang tadi bisa kita ubah lagi, diganti dengan yang baru. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, berikutnya kita bisa memilih objek ini, dua genteng dan juga dua close, dua rank. Kemudian kita copy enter, kita klik di titik ini, pasangkan di titik ini. Dan seterusnya ya, hingga gentengnya melapisi semua bagian atas sebelah kiri. Terus dan seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Yang ini bisa kita ubah lagi nih rotasinya menjadi lebih lurus, dan ini kita pindahkan ke sini. Nah, berikutnya kita juga akan menambahkan ini apa tuh namanya, list plank ya. List plank bisa kita buat dengan ukuran 2 cm kali 20 cm. REC add 2 kali 20 cm. Hasilnya seperti ini. Kemudian bisa kalian pindahkan ke sini. Atau misalnya kalau pengen lebih rapi lagi, silakan kalian tarik hingga ke atas. Ini ke atas, tapi yang ini bisa kalian hapus. Ini PR lagi, kita trim, hasilnya jadi seperti ini ya. Nah, ini kan sudah jadi nih bagian yang ada di sebelah kiri. Oh iya, satu lagi, kita tinggal menambahkan hubungan. Hubungan ini bisa kita menggunakan ARC atau circle. Kalau menggunakan circle, kita tinggal klik di bagian ini, bagian Reuter ya. Kita buat lingkaran dengan jarak tertentu. Misalnya dengan jarak segini, apabila sudah cukup, ya udah berarti 10 misalnya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Nah, apabila ini terlalu tinggi nih, kita bisa ubah nih. Kita pindahkan menuju agak sedikit lebih bawah posisinya. Uh, 3 cm. Seperti biasa nih, kita bisa ditrim dulu atau dibiarkan seperti itu juga tidak apa-apa. Nah, ini kan bagian sisi kiri sudah jadi sepenuhnya ya. Nah, sisanya kita tinggal mengcopy nih bagian-bagian tersebut dengan cara di mirror. Caranya kita blok dulu nih semua menggunakan blok yang warna biru. Blok. Nah, kalau yang bagian ring barnya terbawa, kita bisa menggunakan tombol shift ditekan sambil mengklik objek yang tidak akan kita bawa. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan perintah mirror atau MI enter, klik di bagian tengah-tengah, di bagian ini, potongan bagian tengah, klik, tarik ke bawah, klik lagi, kemudian tekan enter.
Nah, garis yang tengah ini bisa kita hapus. Ini bisa kita hapus. Kita bisa offset lagi sejauh 2 cm atau 4 cm ya. 4 cm. Bagian bawah. X, enter. Kemudian kita trim. Hingga bentuknya menjadi seperti ini. Nah, ingat, tadi bumbungan kita masih agak sedikit belum rapi, karena di sini ada double ya. Nah, double, kemudian ini harusnya kita trim terlebih dahulu. Nah, kita offset lagi sebagai ketebalan dari bumbungan tersebut. Misalnya offset ya. Offset 2 cm ke bagian dalam. Kemudian kita trim. Trim. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Garis yang tengah ini bisa kita hapus. Maka, potongan kalian sudah jadi. Tinggal kalian tambahkan nih berupa simbol yang ada di sebelah kirinya, seperti elevasi, kemudian penamaan komponen yang ada di kolom tersebut, maupun notasi-notasi yang ada di potongan tersebut, seperti floor level ataupun ground level. Paham ya sejauh ini? Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup? Oke. Mau tanya, Ya. untuk yang gambar manual itu ukurannya sama yang pakai AutoCAD atau enggak? Ya, kalau untuk yang gambar manual, kamu bisa menggunakan skala 1:100 ya. Silakan kalian coba 1:100, karena kalau di AutoCAD kan tadi Bapak buatnya sesuai dengan ukuran yang ada di denah ya, atau di gambar PPT. Jadi sesuai ukuran lapangan. Nanti kamu sesuaikan. Kalau skalanya 1:100 itu berapa? Nah, kalau untuk ukuran aslinya itu tentu sama, pasti sama. Ukurannya silahkan kalian samakan, tapi dalam penggambaran silahkan kamu gunakan skala 1:100. Ada lagi yang ingin tanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, silakan kalian coba ya untuk menggambar ini di rumah. Nanti akan dijadikan tugas. Pokoknya ini bentuknya kurang lebih seperti ini, tinggal kalian tambahkan beberapa objek yang harus ada di gambar potongan. Oke, Bapak tanya sekali lagi, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan ya materi untuk di siang hari ini. Silakan kalian coba di rumah dan tetap semangat ya untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Power 0.